Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyudi dengan NPM 22411201 kelas manajemen 22C. Di sini saya akan membahas tentang materi dengan berjudul aspek manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi adalah dua konsep yang saling terkait dalam bentuk dunia bisnis dan operasional. Manajemen mengacu pada proses pengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai dan tujuan organisasi. Sementara organisasi mengacu pada struktur dan desain sistem di mana manajemen berlangsung. Selanjutnya ada pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, penginisiasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan tujuan dan merumuskan strategi untuk mencapainya. 2. Mengorganisir atau organizing, mengatur sumber daya dan tugas untuk melaksanakan rencana. Yang ketiga, pengarahan atau leading, memotivasi dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, pengendalian atau controlling, memantau kinerja dan melakukan penyesuaian agar tujuan tercapai. Selanjutnya ada pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dalam struktur tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya elemen-elemen organisasi. 1. Tujuan bersama dan misi yang jelas. 2. Struktur organisasi, bagian tugas dan tanggung jawab. 3. Sumber daya atau manusia, keuangan, fisik, dan informasi. 4. Budaya organisasi atau nilai, norma, dan kebiasaan yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Selanjutnya ada aspek-aspek manajemen. A. Manajemen strategis. Manajemen strategis melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Aspek ini mencakup analisis lingkungan, perumusan strategi, dan pemantauan serta evaluasi hasil. Yang B. Manajemen operasional. Manajemen operasional berkaitan dengan pengolahan proses produksi dan operasi sehari-hari. Fokusnya adalah efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan produk atau jasa. C. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen SDM melibatkan pengolahan orang-orang dalam organisasi yang mengatur rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan pemberitahuan kompensasi. D. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan mencakup perencanaan, penganggaran atau pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan operasinya dan mencapai tujuan. E. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran melibatkan analisis pasar, perencanaan, dan implementasi strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Selanjutnya, struktur organisasi. A. Struktur fungsional. Struktur ini membagi organisasi berdasarkan fungsi-fungsi kerja seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. B. Struktur divisional. Struktur ini membagi organisasi berdasarkan produk, pasar, atau wilayah geografis. Setiap divisi beroperasi secara semi-otonom dan memiliki tanggung jawab atas penuh. C. Struktur periksa. Struktur ini mengembangkan struktur fungsional dan divisional. Karyawan memiliki 2 atau sekali departemen fungsional dan staf proyek yang tertentu.
Kesimpulan, manajemen dan organisasi adalah dua pilar yang tepat penting dalam mencapai keberhasilan profesional dan strategi. Suatu perusahaan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan mengembangkan struktur organisasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saingnya di pasar. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.